Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amah wa yakfi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Al-ayah shadaqallahu ladzi. Yang kami hormati Bapak Ibu wali murid baru MTS Rodo Ulum tahun pelajaran 2021-2022, dan yang kami cintai serta yang kami banggakan, anak-anakku siswa-siswi MTS Rodo Ulum tahun pelajaran 2021-2022 dimanapun Anda berada. Dan yang kami hormati pula Bapak Ibu Dewan Guru MTS Rodo Ulum. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Patutlah kiranya pada pagi hari ini kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik, hidayah inayahnya untuk kita semuanya, sehingga pada saat ini kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan pembukaan Matsama MTS Rodo Ulum tahun pelajaran 2021-2022. Mudah-mudahan dengan Matsama ini anak-anak semakin mencintai madrasah dan anak-anak nantinya menjadi generasi yang barokah manfaat dunia akhiratnya. Salawat dan salam tetaplah kita haturkan kepada Rasulullah. Mudah-mudahan kita semua betul-betul akan mendapatkan syafaat Rasulullah, baik di dunia, lebih-lebih nanti pada masa di akhirat nanti. Alhamdulillah, pada saat ini tanggal 12 Juli 2021 adalah pembukaan Matsama secara daring. Seluruh MTS se-Indonesia saat ini melaksanakan Matsama daring karena di masa pandemi COVID-19 ini semuanya tidak bisa dilaksanakan di madrasah, namun kita laksanakan secara daring atau online. Apa itu Matsama? Matsama singkatan dari masa ta'aruf siswa madrasah. Artinya masa adalah waktu, ta'aruf adalah perkenalan siswa madrasah. Mengapa harus berkenalan? Karena anak-anak nantinya selama 3 tahun di Sanawiyah akan dididik di Glowentah pembelajaran, baik itu pembelajaran ilmu agama dan ilmu umum yang seimbang. Ilmu umum seperti SMP umum pada umumnya, dan ilmu agama adalah ilmu yang mempelajari agama agar anak-anak nantinya menjadi orang yang berhasil di masa depannya, baik berhasil dunianya maupun berhasil akhiratnya. Oleh karena itu, selama 3 tahun akan kita lalui bersama, maka idealnya adalah dilaksanakan Matsama ini, agar dengan perkenalan ini anak-anak semuanya semakin tahu lingkungan madrasah, bagaimana pembelajaran di madrasah, bagaimana agamanya, bagaimana umumnya. Insya Allah nanti dengan belajar di madrasah, anak-anak semakin menjadi anak yang sukses, anak yang barokah, anak yang manfaat, baik untuk negara, baik untuk masyarakat, lebih-lebih untuk orang tua. Anak-anakku yang tercinta, bahwa
Ananda nanti akan diberikan materi selama 3 hari ini, yaitu tanggal 12, 13, 14 Juli. Dengan materi, ada materi tentang sejarah madrasah, ada materi tentang KBM, kegiatan belajar mengajar, ada materi tentang tata tertib madrasah, ada materi tentang prestasi dan lain-lainnya. Oleh karena itu saya mohon kepada anak-anak terus diikuti Mas-Sama ini dengan sebaik-baiknya, karena bekal Mas-Sama ini adalah bekal untuk melaksanakan pembelajaran selama 3 tahun yang akan Ananda lalui. Dengan masuk di madrasah ini, mudah-mudahan anak-anak menjadi anak yang soleh-solihah, yang menjadi sebagaimana sabda Rasul, subhanul yaum rijalul ghad. Pemuda sekarang adalah calon pemimpin masa depan. Mudah-mudahan di pundak anak-anak masa depan bangsa negara, masa depan masyarakat kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Maka dengan ini kami nyatakan bahwa hari ini, jam ini, detik ini, Mas-Sama kita buka secara resmi dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan anak-anak selama merasakan Mas-Sama selama 3 hari ini mendapatkan ilmu yang bermanfaat, mendapat ilmu yang barokah, menjadi bekal untuk masa depannya. Terima kasih. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Anak-anakku yang kami cintai, siswa-siswi baru tahun pelajaran 2021-2022. Alhamdulillah, setelah acara pembukaan tadi, kita lanjutkan sekarang session yang pertama atau materi yang pertama dalam Mas-Sama ini, yaitu tentang sejarah madrasah. Hal ini penting sekali agar dengan memahami, mempelajari apa itu madrasah, sejarah madrasah itu bagaimana, agar nantinya anak-anak selama belajar di MTS ini punya bekal, punya semangat dalam belajar, karena sudah ngerti apa itu madrasah. Maka baiklah, sekarang anak-anak dipersilakan untuk mengamati, mendengarkan, memahami tutorial video tentang kemadrasahan ini. Silakan disimak dengan baik-baik anak-anak, bahwa yang akan saya sampaikan dalam materi ini adalah ada 2 sub materi pembahasan. Yang pertama adalah sejarah madrasah di Indonesia, dan yang kedua adalah sejarah MTS Rodotul Ulum. Mari kita saksikan bersama-sama tentang sejarah madrasah yang ada di Indonesia. Apa itu madrasah? Apa yang terbayang saat disebut kata madrasah? Sebagian orang punya kesan bahwa madrasah identik dengan bangunan kumuh, anak-anak lusuh, hanya belajar agama, tidak bisa sekolah lanjut, atau generasi Islam yang kaku dan radikal. Lulusan madrasah identik jadi ustadz, guru ngaji, atau pegawai rendahan. Orang tua yang mengharapkan anaknya jadi dokter, insinyur, atau bekerja di perusahaan multinasional biasanya tak akan menyekolahkan anaknya ke madrasah. Madrasah juga sering dianggap jadi pembuangan anak tak berprestasi, karena anak berprestasi masuk sekolah-sekolah umum favorit. Betulkah demikian? Marilah kita lihat fakta-fakta yang akan mengubah pandangan Anda tentang madrasah. Jauh sebelum ada pendidikan formal, madrasah sudah jadi model pendidikan yang dijalankan berabad-abad. Jauh sebelum UNESCO menggaungkan konsep lifelong learning atau education for sustainable development, madrasah sudah memulainya. Madrasah menjadi tempat belajar bagi semua jenjang usia. Raudatul Atfal untuk tingkat TK,
Madrasah Ibtidaiyah untuk tingkat SD, Madrasah Sanawiyah untuk tingkat SMP, dan Aliyah untuk tingkat SMA. Semuanya berijazah yang diakui negara dan bisa melanjutkan ke jenjang pendidikan manapun. Seiring perkembangan zaman, madrasah terus berinovasi. Kini madrasah mulai dirancang untuk menjawab kebutuhan masyarakat. Untuk mengatasi kelangkaan ulama, dibuatlah madrasah keagamaan. Untuk mencetak ahli sains, dibuatlah madrasah insan cendekia. Dan untuk menjawab tantangan dunia industri, usaha, dan perbankan, dibuatlah madrasah vokasional. Singkatnya, madrasah adalah sekolah formal dengan berbagai keistimewaan. Tak hanya melatih skill, tapi juga membentuk karakter peserta didik menjadi pribadi yang santun dan menghargai keragaman. Dengan dukungan negara, masyarakat, dan swasta, sekitar 76.000 madrasah akan direvitalisasi. Bangunan diperbaiki, sumber daya dilatih, pengelolaan ditingkatkan, menjadi lembaga pendidikan yang menjadi mesin perubahan. Tak ada lagi kesan kumuh, siswa lusuh. Madrasah akan jadi lembaga pendidikan yang berwibawa, meneruskan tradisi berabad-abad, melahirkan para pemimpin bangsa yang paripurna. Jika yang Anda cari adalah pendidikan yang mengakar pada sejarah bangsa, jika yang Anda cari sekolah yang bukan hanya belajar ilmu, tapi juga akhlak, jika Anda ingin para intelektual kembali membangun masyarakatnya, jika yang Anda cari adalah anak yang memiliki pandangan keagamaan yang rahmatan lil alamin dan menghargai kearifan lokal, jika Anda percaya pada pendidikan untuk perubahan, maka madrasah pilihannya. Anak-anak, dalam waktu yang singkat, anak-anak sudah memahami, menyimak dengan baik tutorial tentang pemadrasahan. Bagaimana sekarang anak-anak? Bahwa madrasah adalah sesuatu yang sangat mendambakan. Madrasah punya harapan. Dengan belajar di madrasah, insya Allah nanti anak-anak di masa depannya akan bisa menjadi orang sukses, baik dalam masalah keilmuan agama maupun keilmuan umum, sehingga nanti anak-anak di masyarakat, di negara ini sangat bermanfaat sekali. Oleh itu, jadilah siswa-siswi madrasah yang berakhlakul karimah, yang berprestasi dan bermartabat. Insya Allah masa depan akan gemilang di pundak anak-anak semua. Setelah anak-anak mendengarkan, menyimak, dan memperhatikan sejarah madrasah yang ada di Indonesia, ternyata sebelum merdeka, pembelajaran di tanah air ini adalah berasal dari madrasah. Dengan model madrasah tradisional, bersarung, berkopiah, dan ala kadarnya, sehingga banyak orang yang sinis tentang madrasah, bahwa madrasah itu tidak akan menjadi seorang yang hebat, tetapi madrasah nanti akan menjadi seorang yang bersarung, berada di pondok, berazan, dan membaca kitab saja. Ternyata setelah mendengarkan perkembangan sejarah di Indonesia, ternyata madrasah membawa dampak yang positif untuk kemajuan agama, kemajuan bangsa dan negara yang tercinta ini. Video tutorial tadi bahwa asal muasal madrasah dulu kebanyakan lulusan madrasah tidak akan menjadi apa-apa. Karena apa? Ijazahnya tidak payu saat itu. Ijazahnya tidak diakui oleh negara. Sehingga lulusan di madrasah tidak bisa melakukan sekolah dan apalagi ke perguruan tinggi atau menjadi mahasiswa. Tetapi ternyata setelah menyimak tutorial tadi bahwa sekarang madrasah adalah bermartabat. Madrasah ijazahnya diakui seperti sekolah umum pada umumnya, dan
bisa melanjutkan ke jenjang lebih tinggi sampai ke perguruan tinggi, bahkan menjadi birokrasi, menjadi PNS dan sebagainya. Madrasah sekarang keberadaannya sangat luar biasa. Sekarang masuk kepada subbagian yang kedua adalah sejarah Madrasah Sanawiyah Raudhatul Ulum Ngijo Karangploso Malang, yang mana sekarang anak-anak belajar di sini di Madrasah Sanawiyah Raudhatul Ulum. Bahwa Madrasah Sanawiyah Ulum didirikan semenjak tahun 1985 sampai sekarang sudah berumur 36 tahun dan telah meluluskan siswa-siswinya yang sampai tahun 2021 ini, yaitu meluluskan yang ke-33. Mengapa Madrasah Sanawiyah Raudhatul Ulum didirikan? Anak-anak perlu tahu mengapa MTS Raudhatul Ulum didirikan, yaitu dilatar belakangi karena saat itu kebanyakan lulusan dari MI dan SD saat itu setelah lulus tahun 85 atau sebelum tahun 85 langsung menikah sehingga umur 15 tahun, 14 tahun sudah menikah semuanya. Maka para tokoh masyarakat, ulama, birokrasi, perangkat desa, Desa Ngijo dan Karangploso ini ya prihatin bersama. Karena apa? Karena kebanyakan dari lulusan MI dan SD langsung menikah. Oleh itu beliau para tokoh berkumpul untuk bermusyawarah, yaitu bermusyawarah memberikan aset kesempatan untuk membuat sekolah yang bernama madrasah yang disebut dengan Madrasah Sanawiyah Raudhatul Ulum. Tujuannya apa? Agar anak-anak yang selama itu begitu lulus SDMI langsung menikah, biar ada greget usaha untuk belajar lebih lanjut, yaitu masuk Madrasah Sanawiyah Raudhatul Ulum. Tokoh-tokoh ulama dan umara merasa prihatin melihat fenomena saat itu, yang mana anak-anak kebanyakan menikah masih kanak-kanak, sehingga bermusyawarah para ulama atau pendidikan dan umara untuk mendirikan Madrasah Sanawiyah yang diberi nama MTS Raudhatul Ulum, yang merupakan kelanjutan dari MI Raudhatul Ulum dan mengakses lulusan MI SD yang berada di sekitar wilayah Karangploso. Maka tahun 85 terbentuklah pengurus MI MTS Raudhatul Ulum. Saat itu yang menjadi pengurus yayasan MTS Raudhatul Ulum adalah Bapak Kiai Haji Dr. Muhammad Mansur Esa almarhum. Beliau menjadi ketua, dan yang menjadi sekretaris adalah almarhum Dr. Haji Tony Hadi. Mulai menjadi pengurus MTS Raudhatul Ulum tahun berdirinya MTS tahun 85 sampai 2003. Kemudian awal 2004 yaitu Januari ada pergantian pengurus, di mana saat itu yang menjadi pengurus tahun 2004 sampai 2020 adalah Bapak Dr. Haji Tony Hadi dan sekretaris Bapak Dr. Haji Mukhlis. Jadi anak-anak, tahun 85 berdirinya Sanawiyah sampai tahun 2003, selama 18 tahun yang menjadi pengurus adalah Abah Kiai Haji Dr. Muhammad Mansur Esa dan sekretarisnya Abah Dr. Haji Tony Hadi. Beliau sekarang berdua sudah meninggal dunia. Mudah-mudahan Allah beliau mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan kemudian tahun 2004 sampai 2020
pengurus yayasannya dipegang oleh Abah Haji Tolim Haji dan sekretarisnya Bapak Dr. Haji Mukhlis. Nah, sesuai dengan SK dari LP Ma'arif Kabupaten Malang bahwa tahun 2020 adalah berakhirnya masa bakti kepengurusan Abah Tonim selaku ketua dan Abah Haji Mukhlis selaku sekretaris. Maka tahun 2021 ini sesuai dengan musyawarah para alim ulama yaitu Suriah NU MIC Karangkoso, maka yang meneruskan amanah kepengurusan MTS Rodotul Ulum dan MI Rodotul Ulum adalah Bapak Dr. Haji Mahfud Sodar MAG selaku ketua pengurus dan Dr. Haji Kismul Ali MPD adalah selaku sekretaris pengurus MI MTS Rodotul Ulum periode 2021 sampai 2025. Anak-anak yang dicintai, perlu diketahui juga setelah saya sampaikan tentang kepengurusan MI MTS Rodotul Ulum bahwa kepala MTS Rodotul Ulum semenjak berdiri tahun 85 sampai 2003, kepala MTS adalah Ibunda Dr. Anda Hajah Masrifah Hadi, dengan wakil kepala madrasah adalah Abah Haji Supanji SAG MSI. Beliau berdua memimpin MTS selama kurun waktu 18 tahun, yaitu mulai berdiri 85 sampai 2003. Alhamdulillah, berkat perjuangan di MTS ini, beliau setelah purna dari MTS ini, Ibunda Hajah Masrifah diangkat menjadi pengawas Diknas dan juga sempat menjadi calon wakil bupati saat itu, calon yaitu bergandengan dengan Ibu Dewanti Rumpopo, yang sekarang Ibu Dewanti menjadi wali kota Batu. Dan juga demikian, wakil kepala Abah Haji Supanji setelah berjuang mengabdi di atas ini juga mendapatkan barokah dari Allah menjadi camat Kecamatan Karangkoso. Jadi dengan perjuangan di MTS ini ternyata dengan ikhlas, maka Allah akan semakin mengangkat derajat beliau. Mudah-mudahan kita semua yang meneruskan anak-anak yang sekarang belajar di MTS dengan berusaha belajar yang baik, insya Allah anak-anak nanti di masa depan bisa meneruskan perjuangan beliau. Ada yang jadi camat, ada yang jadi bupati, dan ada yang jadi yang lain-lainnya. Yang penting manfaat baik dunia maupun akhirat. Setelah kepemimpinan Ibunda Hajah Masrifah Hadi bersama Abah Haji Supanji selama 18 tahun, maka semenjak tahun 2004 sampai 2010 hingga sekarang, saya Dr. Haji Kismul Ali MPD diberi amanah oleh pengurus untuk melanjutkan estafet kepemimpinan Sanawiyah, yaitu menjadi kepala madrasah Sanawiyah Rodotul Ulum semenjak tahun 2004 hingga sekarang. Dan mulai tahun 2010 saya mempunyai wakil kepala, yaitu Bapak Saiful Amin SPD selaku wakil kurikulum, Bapak Saiful Ikram SPD wakil kesiswaan, dan Bapak Muali SPD wakil sarana dan prasarana. Anak-anak, ternyata orang berjuang itu tidak langsung enak, tidak langsung apa yang kita inginkan langsung berhasil, tidak. Tetapi perjuangan membawa keberhasilan ini butuh dengan perjuangan, butuh dengan kesabaran, dan butuh dengan keuletan. Buktinya apa? Ini sejarah berdirinya tahun 85, gedungnya MTS masih bahasa kasarnya nurut di MI. Pagi dipakai untuk MI, siang
habis dohor dipakai untuk MTS, yaitu gedung MI yang berada di sebelah jalan raya, di mana saat itu tahun 85 gedungnya masih sangat-sangat sederhana. Kemudian juga demikian kondisi guru-gurunya juga lihat, bisa dilihat di foto ya, kurus-kurus ya, banyak prihatin. Juga kondisi gedungnya sangat sederhana sekali. Itu ada fotonya Abah Tone yang sebelah paling kanan ya, kemudian Bapak Adi, saya tengah-tengah, itu Bapak Krismul Ali yang tengah-tengah, Bapak Sumari almarhum, Bapak Miftahul Huda, dan yang pakai jilbab itu baju uring adalah Ibu Kepala Madrasah, yaitu Ibu Haja Masrifah. Baru tahun 2002 MTS yang semula di MI selama kurun waktu 17 tahun bersama MI, kemudian tahun 2002 MTS membangun gedung. Itu ada gedung pertama dulu tahun 2002 tidak seperti ini ya. Gedung yang kita foto ini adalah gedung yang sekarang. Dulu begitu pindah pertama kali ke lahan ini, gedungnya cuma 2 ruangan saja, 2 ruang kelas, dipakai untuk kantor, dipakai untuk pembelajaran dan lain-lainnya. Kemudian lambat laun 2002 sampai 2005 terus pengembangan gedung dan sebagainya. Akhirnya pada tahun ini 2021 ya, gedung kita sudah representatif, dan ini pun terus kita tingkatkan pembangunannya baik fisik maupun psikis. MTS terus berbenah menuju kepada kemajuan bersama. Ini lihat gedungnya sudah ada sekarang ya. Ada lapangan bola basket, ada gedung barat berlantai 2, ada gedung timur berlantai 3 dengan lahan yang cukup memadai, yaitu dengan luas kurang lebih 7.000 meter. Anak-anak, dalam pembelajaran pasti ada cita-cita, pasti ada impian. Apa sih mimpi kita di Senawiyah ini? Apakah cukup dengan belajar, pagi berangkat, siang pulang, buku dibawa, di sepeda, di mikrolet, berjalan kaki? Tidak cukup dengan itu saja. Maka MTS Rodotul Ulum punya cita-cita yang luhur, punya impian yang tinggi, yaitu yang ditulis dalam visi sebagai tujuan Madrasah Sanawiyah Rodotul Ulum adalah, visinya adalah mencetak generasi Islam berhaluan Ahlus Sunnah wal Jamaah, berilmu, berakhlakul karimah, dan mampu mengembangkan potensi diri yang positif. Artinya apa? Anak-anak begitu belajar di Madrasah Sanawiyah Rodotul Ulum ini, haruslah Islamnya dicetak yang baik. Anak-anak harus manut, harus patuh kepada Allah, patuh kepada Rasulullah, patuh kepada guru, patuh kepada orang tua. Maka Islamnya harus baik, harus lebih baik dan lebih baik. Berhaluan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Anak-anak, sekarang banyak aliran, bermacam-macam aliran sekarang. Semuanya promosi, semuanya kepingin mendapatkan masa yang banyak. Kita tidak boleh terkecoh. Kita harus mempertahankan dan menguatkan haluan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang berilmu di sini mencari ilmu, maka kita mencari ilmu harus yang maksimal, harus semangat. Kemudian akhlakul karimah, kita harus berperilaku yang baik kepada siapapun. Kita harus akhlakul karimah dan mampu mengembangkan potensi diri yang positif. Artinya anak-anak punya kemampuan, anak-anak punya bakat, anak-anak punya prestasi, maka kembangkan kemampuan tersebut dengan arah yang positif. Dengan
menyimak sejarah madrasah yang ada di Indonesia dan sejarah madrasah yang ada di Ratul Ulum ini, kami berdoa terus mudah-mudahan anak-anak semuanya yang sudah belajar di MTS Ratul Ulum ini nantinya menjadi anak yang soleh-solehah, nantinya menjadi anak yang barokah, manfaat, menjadi pemimpin di masa depan, pemimpin umat, pemimpin agama, dan pemimpin masyarakat yang berakhlakul karimah. Anak-anak akan mencapai posisi yang baik dunianya dan baik akhiratnya. Akhirnya anak-anak, semoga dengan maksana yang Ananda ikuti bersama selama 3 hari ini, Ananda punya bekal tentang kemadrasahan, Ananda punya bekal tentang madrasah besar Ratul Ulum, yang akhirnya mudah-mudahan cita-cita anak nanti menjadi anak yang soleh-solehah, barokah manfaat dunia akhiratnya, mendapatkan ridho pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, menjadi orang yang bermanfaat di masa depan dengan akhlakul karimah. Demikian materi saya tentang kemadrasahan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum